Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Rahma Anggraini dengan NIM 2030202225, dan yang kedua Yumi Oktarima dengan NIM 2030202224, dan yang ketiga William Ferry 30202239. Di sini kami akan membahas materi mengenai telaah terhadap ayat dan hadis tentang sistem indera. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahma Anggraini, NIM 2030202225. A. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Sistem indera terdiri dari reseptor indera, jalur saraf, dan sel otak yang ikut memberikan respon terhadap indera. Panca indera tersebut memiliki saraf yang berfungsi sebagai alat perantara agar dapat membawa kesan dari sebuah rasa atau sensory impression. Selanjutnya, sensor dari panca indera tersebut diteruskan ke otak, di mana otak merupakan tempat perasaan itu ditafsirkan. Sistem saraf tersebut harus dapat menerima serta memproses informasi mengenai dunia luar yang dirasakan untuk kepentingan bereaksi, komunikasi, serta menjaga tubuh agar tetap sehat dan aman. B. Sistem indera menurut Al-Quran. Seseorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tidak berapa lama kemudian, indera si anak mulai berfungsi. Si anak mulai terpengaruh oleh stimulus-stimulus dari luar yang terjadi pada dirinya. Kejadian-kejadian itu akan menimbulkan beragam perasaan. Itulah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persepsi dan pengetahuan anak terhadap dunia luar. Al-Quran telah mengisyaratkan kenyataan tersebut pada banyak ayat, di antaranya 1. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. 2. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78. Ketiga, kemudian Dia menyempurnakan serta meniupkan ke dalam ruhnya, dan Dia menjadikan bagian kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali yang kalian syukuri. Quran Surat As-Sajadah ayat 9. Al-Quran hanya menyebutkan pendengaran dan penglihatan sebagai dua alat indera. Pertama, karena pentingnya pendengaran dan penglihatan dalam proses persepsi. Kedua, penyebutan pendengaran dan penglihatan cukup menunjukkan urgensi semua alat indera dalam proses persepsi. Inilah yang di antara karakteristik gaya bahasa Al-Quran yang ringkas dan mendalam, yaitu cukup dengan kiasan dan isyarat untuk menunjukkan hakikat-hakikat mendasar yang bersifat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Ferry, NIM 2030202239 dari kelompok 10 mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan akan memaparkan materi kami, yaitu tentang menelaah ayat dan hadis tentang panca indera. Dalam banyak ayat Al-Quran, pendengaran disebutkan lebih dulu daripada penglihatan karena beberapa alasan berikut. Pertama, pendengaran lebih penting daripada penglihatan dalam proses persepsi, belajar, dan perolehan ilmu. Manusia masih mungkin untuk belajar bahasa dan memperoleh pengetahuan nilai, walaupun kehilangan penglihatannya. Di antara yang menunjukkan pentingnya pendengaran dalam persepsi dan belajar bahasa, instrumen yang paling penting dalam berpikir dan memperoleh pengetahuan. Al-Quran yang hanya menyebut pendengaran beserta akal untuk menandakan kaitan erat antara pendengaran dan akal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muluk ayat 10, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabish sa'ir, yang artinya, dan mereka berkata, kalaulah kami mendengar
atau memahami. Tentu tidaklah kami termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Kedua, indera pendengar akan langsung bekerja sesuai persalinan. Anak akan langsung dapat mendengar suara-suara setelah persalinan. Untuk dapat melihat sesuatu dengan jelas, si anak membutuhkan waktu beberapa saat. Ketiga, indera pendengar melaksanakan fungsinya secara terus-menerus tanpa henti, sedangkan indera penglihatan adalah kalanya berhenti melaksanakan fungsinya ketika manusia menutup kedua matanya atau ketika tidur. Suara nyaring juga dapat membangunkan manusia dari tidurnya. Oleh sebab itu, dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia menutup telinga mereka hingga mereka terlelap tidur dan suara pun tidak membuat mereka terbangun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa darabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada. Yang artinya, kemudian kami menutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran surat Al-Kahfi ayat 11. Keempat, indera pendengar dapat mendengar semua suara, baik dalam gelap maupun terang. Sedangkan indera penglihatan hanya dapat melihat dalam cahaya. Al-Quran menjelaskan hal ini termasuk bukti kemujizatan gaya bahasa Al-Quran. Sebab indera pendengar dapat menerima suara yang datang dari segala arah, sedangkan mata hanya dapat melihat bila manusia mengarahkan pandangannya ke arah sesuatu yang ingin dilihatnya. Jika terdengar suara dari suatu tempat yang dihuni banyak orang, mereka semua akan mendengar suara yang sama. Namun, jika mereka melihat sesuatu yang sama dari sudut yang berbeda, penglihatan mereka kepada sesuatu itu tidak akan sama persis. Demikian pula, terkadang mereka melihat sesuatu yang berada di waktu yang sama sesuai dengan arah yang mereka lihat. C. Hadis tentang memanfaatkan panca indera untuk mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadarallahu imra'an sami'a minna say'an fabalaghahu kama sami'a farabba muballighu aw amin sami' qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahih wa qad rawahu Abdul Malik bin Umair Abdurrahman bin Abdullah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memuliakan orang yang mendengar suatu dari kami, lalu dia menyampaikannya kepada yang lain sebagaimana yang ia dengar. Maka kadang-kadang orang yang disampaikan lebih memahami daripada orang yang mendengarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baiklah, saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234 akan melanjutkan penjelasan materi dari William Ferry. Hadis tersebut menggambarkan pentingnya kedudukan ilmu dalam pandangan Islam, karena mendengar sendiri merupakan salah satu proses mengetahui sebuah ilmu, sehingga Rasulullah meninggikan derajat seseorang yang mau mendengarkan sesuatu dari beliau, yang kemudian menyampaikan sebagaimana yang telah ia dengar, sehingga akan banyak orang yang mengetahui dari apa yang ia dengar dan ia sampaikan. Hal ini berarti adanya anjuran untuk memanfaatkan panca indera dalam mencari ilmu. Semakin banyak kita mendengar, melihat, dan berpikir dengan menggunakan panca indera, maka semakin banyak ilmu yang akan kita peroleh. Dan Allah memberikan pendengaran dan penglihatan agar manusia dapat berpikir dan bersyukur. D. Hadis tentang dorongan untuk memanfaatkan panca indera. An Abdillahi qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kalimatin wa lam yakun ya'allimuna hunna kama yu'allimuna at-tashahhud. Allahumma allaf baina qulubina wa aslih dzati bainana wahdina subulas salam wa najjana min zulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مشنين بها قابلها وأتمها علينا رواه أبو داود في السنين كتاب الصلاة باب التشهد. Dari Abdullah berkata, beliau Rasulullah SAW biasa mengajarkan kami beberapa kalimat, dan beliau tidak mengajarkannya kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan tasyahud. Wahai Allah, rukunkanlah hati-hati kami, damaikanlah di antara kami, tunjukilah kami jalan kesejahteraan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kebenaran, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang terang dan yang samar. Limpahkanlah berkah kepada kami, pada pendengaran, penglihatan, hati, istri dan cucu kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau-lah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami orang-orang yang syukuri nikmat yang Engkau beri, yang Engkau berterima kasih lagi menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Keterangan hadis. Hadis di atas merupakan doa yang diajarkan Rasulullah untuk mempererat persaudaraan sesama muslim, untuk meminta perdamaian, persatuan, dan makna lain seperti meminta kesejahteraan, keselamatan, dan lain-lain. Doa tersebut juga berkaitan dengan penggunaan panca indera. Kita harus berdoa kepada Allah, dimaksimalkan fungsi panca indera. Hendaknya kita memanfaatkan panca indera dengan sebaik-baiknya, karena Allah akan menunjukkan kepada hambanya jalan kesejahteraan. Allah akan membuat panca indera kita peka, sehingga kita akan terselamatkan dari hal-hal yang buruk yang akan menghalangi kita menuju jalan kebenaran. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.